kukatakan sesuatu. Bab 511-515. Sean segera membuka perangkat lunak pelacak ponsel yang dapat menampilkan lokasi Jasmine di waktu sekarang. Berhasil. Kita lihat saja kapan Jasmine kembali menemui Cynthia dan yang lainnya. Wajah Louis berubah serius. Entah sesudah bertemu Tuan Muda Juan, apakah dia akan memberontak. Jika Juan tidak mau kembali ke keluarga bersama Sean, maka mereka berdua pasti akan mengalami pertempuran sengit. Wawan tersenyum dan berkata, "Kak Louis, kamu tidak mungkin takut pada Jacob Tuan Muda kedua, kan?" Louis mendengus menghina. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini padaku. Kekuatan Jacob lebih rendah dariku. Hasil terburuknya adalah aku mundur untuk melindungi diri. Tapi, begitu kalian berdua yang menjadi sasarannya, lebih baik kalian lebih banyak berdoa. Jangan sampai kaki dan tangan kalian patah." Wawan menelan ludah ketakutan, apakah Jacob akan bertindak sekejam itu? Namun, John tidak memasukkan perkataan Louis ke dalam hati, karena matanya selalu tertuju pada Jasmine. Semenit kemudian, tiba-tiba John mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Sean, Nona Jasmine sepertinya tidak kembali ke tempat duduknya setelah bernyanyi dari panggung." Sean terkejut. "Oh." Menurut rencana, penerjemah akan menyuruhnya turun setelah memasang pelacak di ponselnya. Sean melihat lokasinya di perangkat lunak pelacak dan mendapati Jasmine masih di tempat konser. Hanya saja, dia bergerak. "Mungkin pergi ke toilet atau menelepon," kata Sean. Awalnya John tidak meragukan apa-apa, tapi setelah beberapa menit, John kembali bertanya, "Tuan Muda Sean, sekarang Nona Jasmine di mana?" Sean melihat posisi Jasmine dan berkata, "Jasmine ada di gerbang stadion sekarang. Mungkin dia mau pergi. Ada yang tidak benar. Dia begitu menyukai Ji Changwook. Tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan konser lebih awal." John segera mengambil ponsel dan bertanya pada seseorang yang diaturnya secara khusus di belakang Jasmine, "Halo, AJ. Apa Nona Jasmine meninggalkan konser lebih awal?" AJ menjawab, "Ya, Kak John." Setelah turun dari panggung, dia dibawa pergi oleh dua petugas keamanan. "Bukankah Anda yang mengaturnya?" Untuk memastikan keselamatan Jasmine, semua personel keamanan di tempat konser ini diatur oleh John. Ketika John mendengar ini, dia langsung panik, "Omong kosong. Kapan aku menyuruh satpam untuk membawanya pergi? Satpam mana yang membawanya pergi?" "Aku tidak melihatnya dengan jelas karena di sini gelap gulita," jawab AJ. John meletakkan telepon dan berkata pada Sean, "Tuan Muda Sean, Nona Jasmine dibawa pergi oleh satpam kita, tapi saya sama sekali tidak menyuruh mereka melakukannya." Sean menunduk untuk melihat posisi Jasmine lagi. Setelah Jasmine meninggalkan tempat konser, kecepatan tiba-tiba meningkat. Dari kecepatan berjalan cepat, melonjak langsung ke 80 km jam, kemudian ke 100, 110. Gawat! Jasmine diculik. Alat pelacak ini dapat merekam kecepatan perjalanan Jasmine pada waktu yang sesungguhnya. Melihat peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, Sean langsung memastikan bahwa sesuatu telah terjadi pada Jasmine. Karena jika Jasmine sendiri yang memilih untuk pergi, dia tidak akan mungkin mengemudi secepat itu di kota. "Cepat ikuti sekarang juga." John menyahut, "Baik." Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Lebih dari setengah jam kemudian, di sebuah taman hiburan yang terbengkalai di pinggiran kota Surabaya. Jasmine yang mengenakan gaun berwarna merah muda kini diikat ke kursi, dan mulutnya disumpal untuk mencegahnya berteriak. Sementara, di sekelilingnya ada 5 atau 6 pria kejam. Seorang pria berambut cepak berjalan mendekat, lalu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan apa yang dijejalkan ke dalam mulut Jasmine. Tetapi, begitu dilepas, Jasmine segera berteriak, "Tolong!" Plak! Pria berambut cepak itu tidak menunjukkan belas kasihan,
lalu menamparkan wajah cantik dan lembut Jasmine. Apa yang kamu teriaki? Teriak lagi, maka aku akan langsung menghancurkan mulutmu, kata pria itu dengan kejam. Tiba-tiba Jasmine langsung dipukul. Dia sudah dijaga baik-baik oleh kakaknya sejak masih kecil. Kapan dia pernah dipukuli oleh orang seperti ini? Jasmine tidak berani berteriak lagi. Air mata kekesalan langsung keluar dari matanya dan terus mengalir. Pada saat ini, seorang pria yang agak gemuk ikut melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "September, kenapa kamu begitu kejam terhadap wanita cantik?" Pria berambut cepak itu mendengus dingin. "Agustus, kamu tidak mungkin menyukai gadis ini, kan? Biar aku peringatkan padamu, kita di sini untuk bekerja. Jika kita melakukan kesalahan dalam pekerjaan besar Tuan, kamu tidak akan bisa menanggungnya." Agustus dan September jelas merupakan kode nama kedua orang ini, bukan nama asli mereka. Agustus tidak berbicara lagi. Sementara, September memandang Jasmine dan bertanya dengan wajah yang serius, "Kamu Jasmine, kan?" Jasmine segera membantah, "Bukan. Kalian sudah salah menangkap orang." September berkata dengan dingin, "Aku, September, seumur hidupku belum pernah salah menangkap orang. Jasmine, aku tanya padamu, di mana kakakmu dan Juan berada?" Baru saat itulah Jasmine mengerti mengapa dia ditangkap. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengenal Juan. Kakakku sudah lama menghilang. Aku tidak tahu dia ada di mana." September berkata dengan dingin, "Kalau kamu tidak tahu, apa Sean akan sesantai ini, membawa idola Korea itu ke kampung halamanmu untuk kamu nikmati? Apa katamu?" Kak Ji Chang-wook diundang kemari oleh Kak Sean. Jasmine tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa idolanya akan ada hubungannya dengan mantan iparnya. September membalas, "Kalau tidak, jika bukan karena Sean mengadakan konser untuknya, hanya dengan keterampilan menyanyi Ji Chang-wook yang buruk, bisakah dia mengadakan konser 10.000 orang di Surabaya? Aku yang berada di bawah panggung dan mendengarkan dia bernyanyi selama 2 jam saja telingaku rasanya sudah rusak. Nyanyian macam apa itu?" Wajah Jasmine terlihat marah. "Kamu tidak boleh menghina Opa." September tertawa dan berkata, "Dasar gadis nakal. Rupanya kamu masih saja hidup di rumah kaca. Kamu dimanjakan, bukan? Sekarang kamu sudah mendekati kematian, tapi masih saja bersikeras membela orang lain. Cepat katakan, di mana Juan?" Jasmine terus bersikeras menjawab, "Aku tidak tahu." September sangat marah sehingga dia mengangkat tangannya dan hendak menamparnya lagi, tetapi dihentikan oleh Agustus. "Agustus, apa maksudmu?" September menatap Agustus dengan tatapan membunuh. Agustus tersenyum dan melihat Jasmine dari atas ke bawah, terutama kakinya yang ramping, lalu meneteskan air liur. "September, sudah kubilang, dia wanita cantik. Jangan selalu main tangan. Memangnya kalau kamu main tangan, kamu bisa menanyakan keberadaan Juan?" September meletakkan tangannya dan mendengus dingin, "Kalau begitu, Agustus, apa kamu punya cara? Kamu tidak akan menggunakan cara tercela dengan memberikan obat pada wanita, kan?" Agustus menggosok tangannya yang gemuk, lalu terkekeh dan berkata, "Meskipun metode ini sangat tercela, kalian juga harus mengakui, bagi wanita cantik, metode ini paling berguna." Sambil berkata, Agustus mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya dengan pil merah muda di dalamnya. Ketika Jasmine melihat pil itu, jantungnya membeku. Dia tahu untuk apa pil itu. Tanpa sadar Jasmine langsung merapatkan kedua kakinya dan ketakutan setengah mati. Agustus memegang pil merah muda dan berkata pada Jasmine sambil menyeringai, "Kemarilah, cantik. Kakak akan memberimu makan sesuatu." Jasmine tidak bisa bergerak, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, "Tidak. Aku tidak mau memakannya."
September melirik Jasmine, yang sudah meringkuk ketakutan seperti bola, dan berkata, "Jasmine, kalau kamu tidak ingin dipermainkan oleh binatang buas ini, sebaiknya kamu segera memberitahu keberadaan Juan dan kakakmu. Si Agustus ini sampah. Aku bisa memperlihatkanmu hal-hal baik apa saja yang sudah dilakukannya." Sambil berkata, September mengeluarkan ponsel dari sakunya, mencari rekaman video di album, dan memutar video untuk menunjukkannya pada Jasmine. Konten video penuh dengan gambar-gambar yang tidak cocok untuk ditonton anak-anak. September berkata, wanita dalam video akan menjadi seperti ini setelah meminum obat ini. Kalau kamu tidak ingin dinodai oleh si sampah ini, sebaiknya kamu segera memberitahuku di mana tempat itu. Agustus kesal. September, kamu kumat lagi, ya. Lagi-lagi menyebutku sampah dan binatang buas. Memangnya kamu sudah baik? Setelah selesai berbicara, Agustus memandang Jasmine lagi sambil menyeringai dan berkata dengan lembut, "Ayo, sayang. Makan obatnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku pria terbaik di dunia." Hehe. Tidak, aku tidak mau memakannya. Jasmine melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia sendiri tahu dirinya tidak akan bisa melawan. "Aku bilang, aku akan memberitahu kalian di mana keberadaan Juan." Benar saja, kata-kata Jasmine langsung membuat Agustus berhenti dan orang-orang pun segera bersorak kegirangan. Tebakan Sean benar. Ternyata Jasmine memang tahu di mana keberadaan Juan. Selama beberapa waktu ini, dia selalu tinggal bersama Cynthia dan Juan. Cepat katakan, di mana tempat persembunyian Juan? Kenapa kami sama sekali tidak mendapatkan berita tentang keberadaannya selama ini? September bertanya dengan tidak sabaran. Dia jelas-jelas sudah tergila-gila dengan keberadaan Juan. Jasmine menenangkan diri, kemudian menjawab, "Kak Juan ada di Pulau Kematian." Pulau Kematian. Mendengar nama ini, beberapa pria dewasa ini terkejut dan berkeringat. Pulau Kematian terletak di bagian utara Amerika Utara, di Samudra Atlantik Utara, di sebelah timur Kanada. Kabarnya, tidak ada rumput di pulau ini. Tidak ada satu orang pun, bahkan tidak ada binatang, atau bahkan burung laut. Penjelajah yang tak terhitung jumlahnya telah mengunjungi pulau itu selama beberapa ratus tahun terakhir, tetapi mereka semua musnah. Mereka tidak pernah berpikir Juan, seorang pria yang menyukai wanita cantik, uang, dan kemewahan, akan bersembunyi di pulau yang begitu berbahaya. September segera mengambil ponsel dan membuat panggilan. "Tuan, Jasmine sudah mengaku. Dia bilang Juan ada di Pulau Kematian." "Baik, Tuan. Kami akan langsung pergi ke Pulau Kematian untuk menangkap Juan. Ngomong-ngomong, apa yang harus kami lakukan pada Jasmine? Apa Anda ingin membunuhnya?" "Baik, saya paham." Setelah menutup telepon, September berkata pada beberapa orang, "Tuan sudah memberi perintah, kita disuruh untuk segera ke Pulau Kematian. Sementara mengenai si Jasmine ini, lepaskan saja dia." Jasmine menghela napas lega begitu mendengar dirinya akan dilepaskan. Tubuhnya yang tegang pun sedikit rileks. Hal yang tidak diketahui Jasmine adalah, tubuhnya yang indah sebenarnya semakin menarik ketika tegang. Sebaliknya, ketika rileks, semakin tidak akan mudah menggoda para preman berpikiran kotor ini. Agustus, yang memegang pil berwarna merah muda, masih tidak mau berhenti. "September, Pulau Kematian sangat jauh, jadi jangan terburu-buru. Jasmine gadis yang sangat bagus. Dengar-dengar dia seorang pramugari. Umurnya juga masih muda, sepertinya baru 20 tahun. Siapa tahu dia masih perawan." Ketika Jasmine mendengar ini, dia menjadi panik lagi. Tubuhnya menegang dan dia berkata dengan ketakutan, "Kalian mau apa? Aku sudah memberitahukan keberadaan Kak Juan. Cepat lepaskan aku." Agustus menyeringai dan berkata, "Bagaimana aku tahu apakah tempat yang kamu beritahukan itu benar atau salah?
Aku akan memberimu obat ini, lalu bertanya lagi padamu ketika kamu dalam keadaan tidak sadar agar lebih yakin. Hehe. Jasmine berjuang sekuat tenaga. Aku tidak berbohong. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kak Juan benar-benar ada di pulau kematian. Aku tidak membohongi kalian. Tolong lepaskan aku. Tidak peduli bagaimanapun Jasmine memohon belas kasihan, tampaknya si Agustus ini tetap akan menerkamnya dan tetap menjejalkan pil ini ke dalam mulutnya, membiarkan Jasmine menelannya. Hahaha, Agustus dan beberapa pria tertawa. September yang sok suci melirik kaki jenjang Jasmine dan berkata, kamu boleh bermain dengan si Jasmine ini. Kali ini kita pergi ke Pulau Kematian, mungkin saja kita tidak memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Bocah bernama Jacob itu kejam. Kalau ditangkap olehnya, hidup lebih buruk dari mati. Sebelum mati, tidak buruk menjadi hantu yang bernafsu. Agustus tersenyum dan menjawab, haha, benar, benar. Aku juga berpikir begitu. Jangan sia-siakan kesempatan, kan? Entah mengapa, salah satu pria pergi lebih dulu. Oktober, kamu mau kemana? Tidak mau main bersama. Teriak Agustus saat melihat Oktober akan segera pergi. Oktober adalah pria yang sangat dingin. Kulitnya terlihat sangat tidak sehat, seperti orang yang sedang sakit. Si Jasmine ini adik mantan pacar Tuan Muda Sean. Aku tidak berani memprovokasinya. Aku akan pergi lebih dulu. Kalau kalian tidak takut mati, mainkan saja dia, jawab Oktober. Setelah berbicara, Oktober adalah yang pertama menghilang ke dalam kegelapan. Sial. Agustus berseru, si Oktober ini terlalu pengecut. Memangnya kenapa kalau adik mantan pacar Sean? Pada saat ini, dia masih menonton konser si bocah dari Korea itu. Mana mungkin dia tahu kita sudah membawa Jasmine keluar. Pada saat dia tahu dan mencari kita, setidaknya juga sudah beberapa jam kemudian, kecuali dia manusia super yang bisa mengetahui posisi kita sekarang. Jasmine yang mendengar Oktober baru saja menyebutkan Tuan Muda Sean pun segera berseru, jangan macam-macam. Kak Sean sangat menyayangiku. Kalau kalian berani melakukan sesuatu padaku, aku akan memberitahu Kak Sean. Aku pasti akan menyuruhnya membunuh kalian para bajingan. Agustus tersenyum dan berkata, cantik, tunggu 20 menit lagi. Ketika efek obatnya muncul, aku tidak akan memaksamu, tapi kamu yang akan lebih dulu memohon pada kami. Hahaha. 15 menit kemudian, Agustus mengisap sebatang rokok dan membuang puntung rokok ke tanah. Sudah hampir waktunya. Saudara-saudara, aku akan mulai dulu. Pada saat ini, kesadaran Jasmine sudah kabur dan dia sudah tidak bisa melawan lagi. Namun, mulut Jasmine terus berdoa, Kak Sean, selamatkan aku. Mendengar permintaan bantuan Jasmine, Agustus tertawa dan berkata, Jasmine, jangankan Kak Seanmu tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika Tuhan datang pun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tepat ketika Agustus hendak menyerang Jasmine, Buick GL8 yang sudah dimodifikasi melaju dengan kecepatan yang sangat kencang. Gawat, ada musuh. Agustus, September, dan lainnya semuanya berjaga-jaga. Pada saat ini, John sedang mengemudi dan Wawan duduk di kursi penumpang bagian depan, sementara Sean dan Louis duduk di kursi belakang. Ketika John melihat seorang pria yang tampaknya ingin memperkosa Jasmine, matanya merah dan mode membunuhnya muncul. Dia langsung bertanya, Tuan Muda Sean, laki-laki ini ingin memperkosa Nona Jasmine. Bagaimana dia harus dibereskan? Sean sendiri melihat pemandangan tadi. Dia pun mengucapkan 4 kata dengan marah, langsung tabrak sampai mati. Sean jarang membunuh dengan kejam seperti ini. Dia bahkan tidak membunuh Cahyadi dan Yoga. Itu karena pengkhianatan dilakukan dengan sukarela oleh Giana. Mereka sama sekali tidak memaksa Giana,
jadi Giana juga bertanggung jawab dalam hal ini. Namun, jika hari ini Giana dipaksa seseorang, seperti Jasmine saat ini, Sean tidak akan pernah memaafkan orang itu dengan enteng. Hal yang paling dibenci Sean adalah sampah jenis ini. Beraninya berpikir untuk menyerang Jasmine. Benar-benar cari mati. Untungnya, John melaju kencang mengendarai GL8 seperti Ferrari sehingga tepat waktu untuk menghentikannya. Untungnya, Sean meminta penerjemah untuk meletakkan alat pelacak di pelindung ponsel Jasmine tepat waktu. Jika tidak, saat ini Jasmine mungkin sudah dilecehkan oleh sekelompok bajingan ini. Siap. John menatap Agustus yang gemuk sambil menggertakkan giginya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia bahkan lebih peduli tentang keselamatan dan kesucian Jasmine daripada Sean. John segera menginjak pedal gas melaju dengan kencang. Hati-hati. Jangan sampai menabrak Jasmine. Sean mengingatkan. Awalnya, Agustus dan Jasmine berdiri di tempat yang sama. Tetapi, ketika John mengendarai mobil ke arah mereka, Agustus segera berguling dengan cekatan dan menghindar ke samping. Bagus kamu menghindar. John menyesuaikan arahnya dan menabrak langsung ke Agustus si preman itu. Brak. Ah. Hanya terdengar suara tabrakan yang keras dan teriakan seorang pria. John langsung melajukan mobilnya dan menabrak mati Agustus ke dinding. Sean segera memberi instruksi pada Louis. Selain dia, ada 3 orang lain di tempat kejadian. Cepat segera tangani mereka. Selain itu, biarkan hidup-hidup. Louis menjawab dengan penuh aura pembunuh, mengerti. Louis mengambil pedang katana Jepang dan bersiap turun dari mobil. Namun, sebelum Louis turun dari mobil, John bahkan sudah turun dari kursi pengemudi terlebih dahulu. Setelah membunuh Agustus, dia masih marah. Setelah turun dari mobil, dia masih menghampiri mayat Agustus, lalu memukul sambil memakinya. Bedebah sialan. Berengsek. Beraninya kamu merobek gaun Nona Jasmine. Aku akan menghancurkan wajah babimu. John tidak tahan melihat pria selain Sean melakukan apapun pada Jasmine. Bahkan jika saat ini Agustus sudah dibunuh olehnya, dia masih merasa belum cukup lega. Pada saat ini, September dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka langsung menyebar. Kawan kerja mereka terbunuh begitu saja dan beberapa dari mereka tidak mengetahui kekuatan John, jadi mereka merasa agak takut pada John. Siapa kamu? Tanya September. John sangat marah bukan main. Mana bisa memukul orang yang sudah mati meredakan amarahnya daripada memukul orang yang masih hidup. Aku ini John, kakekmu. John segera mengambil batu bata dan bergegas menuju September. Namun, September langsung menendang John ke tanah dalam 2 atau 3 tendangan. Meskipun John ikut turun tangan, berkelahi, dan membunuh selama bertahun-tahun, berkelahi juga bisa dibilang sebagai salah satu keterampilan terbaiknya. Namun, dibandingkan dengan preman profesional seperti September, levelnya sama sekali tidak sama. September menginjak wajah John dengan kakinya dan berkata dengan nada menghina, "Aku pikir kamu sangat kuat, tapi ternyata kamu hanya orang tidak berguna. Bahkan dengan kemampuan bela diri yang kamu miliki, kamu berani berlagak sok pahlawan untuk menyelamatkan wanita cantik." Pada saat ini, Jasmine yang terikat di kursi melihat John. Dia memanggil nama John dengan tubuhnya yang haus dan panas, "Kak John." John, yang wajahnya diinjak September, begitu ingin membunuh bajingan yang mencoba melecehkan wanita idamannya ini. Namun, kemampuannya tidak memungkinkan baginya untuk melakukan ini. Hanya saja, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan matanya, menatap wajah arogan September, kemudian berkata, "Bocah, 1 menit lagi, aku yang akan menginjak wajahmu." September tertawa terbahak-bahak. "Oh, apakah Kak John kita ini sekejam itu?" Bahkan sesudah ditundukkan oleh diriku, September,
kamu masih bisa melawan balik. Ayo saja. Aku ingin lihat bagaimana kamu menginjak wajahku. John melihat ke arah Buick GL8. September pun menyadari masih ada seseorang di dalam mobil ini. Karena kaca film mobil ini sangat gelap, bagian dalamnya sama sekali tidak mungkin terlihat dari kaca kedua sisi. Sementara, satu-satunya kaca depan yang bisa melihat garis pandang di dalam mobil, pada saat ini, juga sedang menghadap ke dinding. Jadi, September tidak tahu apakah ada orang di dalam atau tidak. September menjadi waspada dan mengingatkan, saudara-saudara, perhatikan, masih ada orang di dalam mobil. Sementara, saudara-saudara yang lain tertawa dan berkata, bukankah hanya sekelompok rakyat jelata? Jangankan satu mobil. Bahkan jika datang 10 mobil, itu bukan lawan kita. September ikut tertawa. Benar. September berteriak ke arah mobil Buick, sampah yang ada di mobil, apa kamu berani turun? Apakah kamu takut sampai kencing di celana? Sayangnya kamu sudah membunuh saudara ke-8 kami. Hari ini semua orang di mobil Buick harus mati. Louis yang setinggi 193 cm dengan kuncir kuda dan mengenakan t-shirt hitam saat ini berjalan keluar dari mobil, menunjukkan otot yang kuat dan tato yang keren dengan pedang katana yang mengkilap di tangannya. Siapa yang kamu sebut sampah? Louis berjalan dengan dingin. September dan 2 orang lainnya, semuanya mundur ketakutan. Kamu Louis. September yang awalnya shock, ketika melihat kemunculan Louis, segera berubah menjadi cacing. Louis berkata dengan dingin, kamu kenal aku. Sayangnya aku tidak mengenalmu. Begitu selesai berbicara, Louis melesat secepat kilat. Seras, seras, seras. Gerakan Louis sangat cepat. Dalam sekejap, dia mendatangi mereka bertiga dan mengayunkan pedang panjangnya. Satu sabetan memotong kaki September dan satu sabetan memotong tangan pria lain yang ingin mengambil pistol. Sementara, satu sabetan menyayat seseorang yang sudah memegang pistol dan hendak menembak dirinya sendiri. Serangan yang begitu ganas. Sama sekali tidak memberi lawan kesempatan untuk melawan. September dan teman-teman lainnya yang hebat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan Louis. Pada saat ini, John bangkit dari tanah, merobohkan September yang berdarah dengan satu pukulan, lalu menginjak wajahnya dan berkata, bocah, apa aku membual? Aku sudah bilang, belum sampai 1 menit, aku sudah bisa menginjak wajahmu. Pada saat ini, Sean dan Wawan turun dari mobil. Sebenarnya Sean juga bisa menaklukkan ketiga orang ini, tetapi sekarang Louis sudah ada di sana sehingga dia tidak harus turun tangan. Melihat Sean mendekat, September menjadi semakin ketakutan. Sean terlebih dulu menghampiri Jasmine, melepaskannya dari ikatan, dan bertanya, Jasmine, apa kamu baik-baik saja? Mata Jasmine kabur. Dia memegang Sean dengan kedua tangannya dan berkata, Kak Sean, akhirnya kakak datang. Aku sudah tahu kalau kakak pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Sean menepuk-nepuk kepala Jasmine dan menenangkannya. Jasmine, sudah tidak apa-apa. Aku sudah di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Setelah menghiburnya beberapa saat, Sean memberi instruksi pada John, bantu Jasmine kembali ke mobil. Baik. Sean berjalan ke September dan pria lain di sampingnya, lalu bertanya, siapa yang mengutusmu? Kenapa kamu menangkap Jasmine? Ekspresi mereka berdua terlihat sangat aneh. Setelah beberapa saat, mereka berdua memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Tuan Muda Sean, mereka bunuh diri dengan menggigit lidah mereka. Kata Louis. Brengsek. Sean tidak menyangka hari-hari ini masih ada pembunuh yang begitu setia. Agar tidak mengungkapkan identitas tuannya, mereka lebih memilih untuk bunuh diri dengan senang hati. Pada saat ini, John yang baru saja membantu Jasmine ke mobil tiba-tiba berlari,
lalu meraih pakaian Sean dan terus berteriak, "Tuan Muda Sean, gawat, gawat. Nona Jasmine, dia. Ada apa dengannya?" John melapor, "Sepertinya dia diberi obat."